Selamat pagi adik-adik. Wah, masih kurang semangat. Kak Agnes, Kak Dewi, Bang Yohanes, yuk kita sapa adik-adik yang ibadah di rumah dengan semangat. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Iya, wah sudah semangat semua ya. Walaupun kita beribadah di rumah, tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mana Kak Esther mau lihat sukacita adik-adik? Tepuk, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tepuk Yesus. 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 Yesus, 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 yes. Nah, hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Tema daripada sekolah minggu adalah Tuhan selalu memperhatikan doaku. Ya, adik-adik kita mau mulai, Kak Esther masih mau lihat mana happy-happynya, muka happynya semuanya. Sudah? Coba bangkit berdiri semua karena kita mau nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Sudah bangkit semua? Bangkit berdiri, anak sekolah minggu siap. Tapi adik-adik, Kak Esther mau minta bantuan Kak Siska dan Kak Sarah untuk gerakin lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Dan nanti dilanjutin ya adik-adik ya sama lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Sudah siap semua? Musiknya Bang. Semua gerak ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita lanjutkan dengan Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dan roti. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dan baju. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Terima kasih Kak Siska dan Kak Sarah. Kita mau memulai ibadah kita dengan doa. Semua adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Sampai pada hari ini kami masih diberi kesehatan untuk dapat beribadah kepada Engkau. Walaupun di rumah saja tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan, Kau yang berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, boleh duduk adik-adik. Kita mau mendengar hukum Taurat yang ketiga. Tapi adik-adik, Kak Esther mau ajak berdoa, nyanyi lagu doa. Ada gerakannya. Mungkin anak kelas TKA, TKB, wah udah hafal nih. Coba yang anak kelas 0 ya. Lagu Saya Senang Berdoa.
Kak Esther juga mau minta bantuan Kak Sarah dan Kak Siska lagi. Gerakannya diikutin ya adik-adik ya. Boleh sambil duduk saja ya. Kita mau nyanyi. Tangannya di atas. Yo ikutin gerakan Kak Sarah dan Kak Siska. Kita tepuk dan lipat, tepuk, lipat, tepuk, lipat. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya yang senang berdoa. Sekali lagi saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Iya, gampang ya gerakannya ya. Nanti adik-adik boleh ulang lagi supaya hafal. Terima kasih Kak Siska dan Kak Sarah. Yuk sama-sama kita sebutkan hukum Taurat yang ketiga. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengkutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita mau ke pengakuan dosa. Adik-adik kira-kira seminggu ini udah ngelakuin ada enggak yang menyakiti hati temannya? Atau menyakiti hati orang tua, mama papa kita atau teman-teman tetangga? Ya kalau gitu yuk kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu buku ND nomor 86 Silang Nabadiai. Silang Nabadiai. Silang nabadiai, hudulumbu-lumbuki, baralun dosai, dohot pandeleani, disudesi taunoni, hubalumbu-lumbuki. Ayat 2 kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Nasanahu ulai dan tauhan sonangaki narikot merohaki polarunang iluki holanasi niroha pangurupio Tuhan. Kita berdoa, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik, kita mau ke epistel. Yuk dibuka Alkitabnya. Sudah?
Buka Alkitabnya mana? Tunjukkan ke Kak Esther, Alkitabnya mana? Kak Esther juga nih. Mana Alkitabnya? Sudah ya, kita buka dari Kejadian 12 ayat 2. Sudah dibuka? Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, katakan amin. Sudah ya? Kejadian 12 ayat 2. Kak Esther bacakan, adik-adik juga baca di rumah masing-masing sambil mengikuti Kak Esther. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli. Kita mau nyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, tadi apa ya tema kita hari ini? Tuhan memperhatikan doaku. Adik-adik, sebelum nanti Amang Pendeta akan menceritakan tentang apa ya Tuhan memperhatikan doaku, itu seperti apa? Ada nggak adik-adik yang pernah, wah doaku pernah dikabulkan? Misalnya, Tuhan aku udah belajar, udah ngeles, pokoknya setiap pulang sekolah aku ngeles, malamnya aku ngulang lagi. Tolong Tuhan berikan nilai yang bagus. Benar ya, karena ada usaha serta meminta kepada Tuhan, jadi dikabulkan ya. Tapi Kak, ada juga sih aku minta ini, aku udah usaha belum dikabulin juga. Jangan khawatir, karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan ya.
Nanti Tuhan akan memberikan yang lebih indah. Tunggu waktunya Tuhan saja. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi doa mengubah segala sesuatu. Musiknya Bang. Kita berdoa, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, pada minggu ini firman Tuhan yang berbicara kepada kita, yaitu yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 20, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan di sini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran
tengah tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bagi leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berselurah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan. Amang mau bertanya, apa pernah berdoa? Ayo, dijawab. Pernah berdoa? Nah, pasti pernah berdoa. Dan yang menjawab juga itu yang disebut dengan anak Tuhan. Amang mau tanya, berdoa itu untuk apa? Orang Kristen harus memahami berdoa itu ialah berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti sekarang alat-alat komunikasi sudah sangat baik sekali ya. Kami punya HP, kami punya gadget, kami boleh berkomunikasi dengan opung di kampung, dengan tulang di mana dia, atau dengan orang tuamu ketika kamu di sekolah. Itu berkomunikasi. Doa juga adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, Alkisah zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Hizkia. Dia jatuh sakit dan dia hampir mati. Kemudian Tuhan mengatakan pada dia bahwa dia tidak akan sembuh lagi di depan akhirnya, dan dia akan mati. Tuhan menyampaikannya melalui nabi yang bernama Nabi Yesaya bahwa raja Israel itu Hizkia akan mati. Tetapi adik-adik, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Memang dia tidak menangis, dia tidak merengek, tapi dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Artinya adik-adik,
Kalau terjadi sesuatu dalam hidupmu, maka kamu jangan merengek dulu, jangan menangis, tapi lakukanlah berdoa. Berdoa. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia sakit dan bahkan Tuhan mengatakan melalui Nehemia, kamu akan mati. Tetapi ketika dia berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Karena dengan ketulusannya, dengan ketekunannya, Raja Hizkia berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya. Sekarang adik-adik, bagaimana doa yang mau didengarkan oleh Tuhan? Kalau doanya disampaikan dengan segala ketulusan. Harus tulus, ya. Harus bersih hatinya, berdoa dengan tekun. Artinya tak sekedar berdoa, ya, tak sekedar mengatakan kepada Tuhan, tidak, tapi harus dengan tekun, dengan benar-benar dari hati kita yang terdalam menyampaikan kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Hizkia, sehingga Tuhan mendengarkan doanya. Dan apa yang terjadi akhirnya kepada Hizkia? Oh, Tuhan mendengarkannya. Ternyata Tuhan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Hizkia. Karena apa? Karena memang Tuhan mengasihi Hizkia juga. Sama seperti kau adik-adik. Anak-anak sekolah minggu juga adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Maka kamu juga harus mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, ya. Karena apa? Ya memang seperti kamu anak-anak sekolah minggu juga adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus Tuhan kita. Dan untuk itulah sama seperti Hizkia, Tuhan mencintai dia. Dan ketika dia berdoa, Tuhan memperhatikannya, Tuhan mendengarkannya, Tuhan menjawabnya. Maka adik-adik, kamu juga harus berdoa kepada Tuhan. Yakinlah, karena doamu juga pasti akan didengarkan oleh Tuhan seperti Raja Hizkia. Karena kamu juga adalah orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, ada seorang bapak gereja, dia mengatakan begini, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Digambarkan seperti orang bernafas, sama seperti adik-adik. Hampir setiap detik kamu bernafas. Kenapa bernafas? Agar oksigen mengalir di darah kita dan seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa hidup. Tanpa bernapas, orang tidak bisa untuk hidup. Maka digambarkan tadinya, doa adalah napas hidup. Ibarat orang tidak bernapas lagi. Artinya apa? Ya sama dengan mati dong. Walaupun tidak mati secara fisik, tetapi udah mati secara rohani. Artinya kalau kita tidak berdoa atau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu sudah terputus. Tuhan tidak akan mau mendengarkan kita lagi. Tuhan tidak akan memperhatikan kita dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau berdoa dengan segenap hati kita dan oleh karena iman kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarnya dan kita akan tetap hidup. Hubungan kita dengan Tuhan juga semakin baik dan Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk hidup kita. Adik-adik, anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, Amang pernah mendengarkan sebuah syair lagu rohani yang mengatakan
bahwa Tuhan hanya sejauh doa katanya. Tuhan hanya sejauh doa. Artinya Tuhan itu tidak jauh dari hidup kita. Tapi melalui doa-doa kita, maka Tuhan semakin dekat dengan kita. Maka untuk itulah adik-adik, kenapa diajak orang Kristen berdoa? Kenapa anak-anak sekolah minggu harus berdoa? Kenapa anak-anak Tuhan harus berdoa? Karena Tuhan itu sangat dekat, hanya sejauh doa. Ketika kamu berdoa, ketika kamu menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarmu. Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan memberkatimu. Kamu akan semakin pintar di sekolah. Kamu akan dijauhkan dari COVID-19 sekarang yang melanda seluruh umat manusia di tengah dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sangat dekat dengan kita. Maka untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Abang Pendeta juga mengajak agar anak-anak juga harus berdoa. Sekolah minggu harus berdoa. Siapa yang mau didoakan? Pertama, kamu harus mendoakan papa. Agar papa sehat, jauh dari penyakit, dia dapat bekerja. Kau juga harus mendoakan mamamu. Doakan mama, agar mama juga sehat untuk membesarkanmu, mendidikmu, mengarahkanmu kepada hal-hal yang benar. Dan kau juga harus berdoa untuk teman-temanmu, agar teman-temanmu juga sehat, agar teman-temanmu juga bisa bermain dengan kamu, bisa sama-sama sekolah nanti kalau sekolah sudah dibuka, kalau COVID ini sudah berlalu. Dengan bersuka cita juga sama kita datang ke gereja. Kalau kita sehat, kita kuat, kita dapat bertemu lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, maka pesan khotbah pada saat ini untuk anak-anak kami ialah, ingatlah Tuhan memperhatikan doamu, Tuhan mendengarkan doamu. Jika kau memang memberinya dengan segala ketulusanmu, dengan ketekunanmu, yakinlah Tuhan mendengarkannya, karena kau juga adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah juga Tuhan dari anak-anak sekolah minggu yang selalu memelihara anak-anak Tuhan, yang selalu mendampingi, dan yang kami yakini bahwa Tuhan juga mendengarkan doa-doa anak-anak Tuhan. Untuk itu Tuhan, terima kasih atas firman yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan semakin memperkokoh iman percaya anak-anak kami, dan semakin bertumbuh dan dewasa di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang permohonan doa, yang doa kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Tadi kata Amang Pendeta apa? Doa adalah nafas orang Kristen. Coba adik-adik tutup hidungnya. Kalau nggak bernafas, lama-lama kita akan jadi mati. Jadi kalau adik-adik tidak berdoa, apanya yang mati? Rohaninya yang mati. Ya, jadi kita tetap berdoa, karena berdoa, berbicara kepada Tuhan sama seperti Raja Hizkia. Lagi sakit,
dia berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Adik-adik juga harus berdoa untuk apapun yang adik minta. Karena berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil menyanyikan lagu Buku Ende nomor 763 ayat 1-2, Molo Jesus donganmi las roha. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Molo Jesus donganmi las roha, Jesus ipang gurupi las roha. Hot hapor seon mi dohot pos mi rohami, mardongat ko Jesus si las roha. Las roham, las roham, mardongat ko Jesus si las roham. Marsinon nang manihot, bintang pakirimoni, mardongat ko Jesus si las roham. Ayat 2 kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Molo Jesus dongan bilas roham, jaga onaton di bilas roham. Tiruanmu matok tong dami nang holong nai, salering di ngolu milas roham. Las roham, las roham, mardongat kon Jesus ilas roham. Marsinon nang mariho, bintang pakirimoni, mardongat kon Jesus ilas roham. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.
Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami, adik-adik kami, dimanapun kamu berada. Tuhan memberkati, shalom. Shalom. Kami majelis dan guru-guru sekolah minggu menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ora.